Di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang dinyatakan tidak cakap adalah pertama, dia belum dewasa. Berarti mereka belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Kalau usia 17 tahun dan sudah menikah tetap dianggap cakap atau dewasa. Sebagai contoh misalkan, seorang mahasiswa, ada mahasiswa kita juga usia 14 tahun, sekarang di semester 2 temannya Mas Putu ya, itu juga masih 14 tahun, dia kuliah malam di Pemuda Manajemen Bisnis, paginya di UINSA jurusan Ilmu Hukum. Itu seorang mahasiswa dengan usia 14 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tentang kecakapan para pihak yang dianggap tidak dewasa itu dia berada di bawah pengampuan. Seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena mentalnya atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Misalkan orang itu walaupun usianya sudah 40, tapi dia ADHD atau Down syndrome atau autis ya misalkan. Dia dianggap belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah atau dungu, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya atau borosnya luar biasa. Ini dianggap di bawah pengampuan adik-adik. Kewenangan ini, itu kan kalau kita berurusan dengan orang ya. Kalau kita berurusan dengan perusahaan, atau badan hukum. Jika kita berinteraksi dengan PT atau badan hukum, kecakapan yang dimaksud di sini adalah meliputi wewenang seseorang dalam teken perjanjian tersebut. Misalkan kita melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk teken perjanjian itu dan atas nama PT itu adalah direktur dari PT tersebut ya adik-adik. Ini sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga PT-nya. Apabila direktur berhalangan untuk teken perjanjian tersebut, maka direktur tersebut dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk teken perjanjian tersebut. Itu syarat 1, 2, soalnya kan ada 4. Syarat 3-nya adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa. Kan perjanjian, misalkan perjanjian untuk mengerjakan rumah, perjanjian galian, dan lain-lain kan macam-macam ya. Sebagai contoh, di dalam perjanjian misalkan jual beli mobil, misalkan saya berniat untuk menjual mobil Innova Reborn saya V diesel berwarna hitam dengan NIK 2020 misalkan kepada Bapak Putu dengan harga 300 juta. Dalam perjanjian tersebut jelas saya menyatakan barang apa yang saya jual beserta jenis, harga, surat-surat, hingga ciri-ciri barang tersebut. Tidak adanya objek perjanjian ini otomatis batal demi hukum adik-adik. Sedangkan syarat keempat adalah ada klausa yang halal atau sebab yang halal. Sebab yang halal ini berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak halal atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal ini adalah sebab dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan norma agama. Nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Misalkan masyarakat Papua dengan masyarakat Bali pasti berbeda. Masyarakat Bali dengan masyarakat Jawa juga berbeda ya. Contoh perjanjian yang sebabnya tidak halal. Misalkan ketika seseorang, beberapa orang yang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Atau misalkan transaksi seks atau narkoba. Hal ini tentu dilarang undang-undang. Sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum adik-adik. Itu 4 syarat sah perjanjian. Kalau sudah paham syarat yang tadi, perbedaan ini penting dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta senilai. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali. Kemudian kita bahas tentang benda sudah ada dan benda yang akan
Ada. Perbedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian, adik-adik. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Gade biasanya, nggih. Benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Bahkan perjanjian yang objeknya benda yang akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Di pasal 1320 butir 3 BW. Ada benda di dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Perbedaan ini terletak pada pemindahantanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Pertama, benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris. Benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda-benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan. Ada benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Letak perbedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian. Benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus atau dapat bertahap. Sedangkan benda yang tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara utuh. Ada benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Arti penting pembebanannya terletak pada pembuktian kepemilikan. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftaran, tinjauan tentang hak kebendaan, sifat dan karakter hak kebendaan. Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 BW dengan hak perorangan yang diatur dalam buku 3 BW. Nah, tadi yang saya katakan tentang hak kebendaan itu bersifat tertutup, hak perorangan terbuka ya adik-adik. Hak kebendaan ini bersifat mutlak atau absolut, berlaku terhadap siapa saja dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan ini berlaku nisbi atau relatif, hanya melibatkan orang atau pihak tertentu saja, atau pihak yang ada di dalam perjanjian itu saja. Hak kebendaan ini berlangsung lama, bisa jadi selama seseorang masih hidup, bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya. Hukum perorangan berlangsung relatif lebih singkat, sebatas pelaksanaan perjanjian telah selesai dilakukan tentang hukum perorangan. Hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh mengarang atau menciptakan sendiri hak yang lainnya. Sedangkan hak perorangan, lingkungan atau lingkupnya amat luas. Apa saja dapat dijadikan objek perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Oleh karena itu, sering dikatakan hukum kebendaan ini bersifat tertutup, sedangkan hukum perorangan bersifat terbuka. Ya, adik. Ciri kebendaan mutlak atau absolut ini mengikuti benda di mana hak itu melekat. Misalkan hak sewa tetap mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Hak yang ada terlebih dahulu atau lebih tua, kedudukannya lebih tinggi. Misalkan jenengan menyewa rumah itu 10 tahun. Misalkan jenengan sewa tahun 2020 nggih. Terus sama pemiliknya dijual tahun 2024 ini. Walaupun benda itu sudah dijual, hak kebendaan ini tetap melekat pada Anda. Walaupun sudah dijual, dia tidak berhak mengusir Anda karena Anda sudah memiliki hak sewa sebelumnya. Kecuali ada win-win solution, misalkan ganti untung. Bukan ganti rugi, ganti untung pasti, agar pindah. Saya pernah dapat ganti untung, saya kontrak itu di Menanggal Kebonsari 17. Saya kontrak 5 tahun pertama 2017 sampai 2012 sampai 2017. Kemudian 2007 sampai dengan 2012, terus 2012 sampai 2017, akhirnya tambah lagi 10 tahun sampai 2027 adik-adik. 5 tahun pertama saya kontrak itu 5 juta, 25 juta per tahunnya 5 juta. Karena dia butuh uang, akhirnya setahun kemudian dia minta perpanjangan, saya kontrak 5 tahun 20 juta. Dan akhirnya butuh lagi, anaknya masuk penjara kasus narkoba. Saya kontrak 10 tahun 30 juta. Kemudian rumah itu dibeli oleh Pak Agus, waktu itu Kapolri Tabes Surabaya. Ya, saya minta gini Pak, saya pergi asalkan jenengan carikan saya tempat yang sesuai. Tempat sesuai dengan ukuran seperti itu, harga tidak boleh 60. Akhirnya deal,
Win-win solution masih ada sisa kontrak 8 tahun, nggih. 2019 saya harus pergi. Saya dikasih ganti rugi 30 juta. Saya dapat ganti untung 240 juta. Padahal saya keluar uang berapa? 25, 20, dan 30, 75 juta. Itu bersifat mutlak. Jadi hak kebudakannya tetap dapat dilakukan kepada siapapun dan tidak berhak digeser. Adik-adikku yang dirahmati Allah, nanti saya kirim materi ini ke grup WA. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Semoga jenengan semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.